teman-teman semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai bab 4, uji beda antar kelompok. Nah, dari kelima ini kita akan mencoba pengujian statistiknya. Lalu, apa sih yang membedakan dari kelima ini? Dibedakan dari tipenya. Jadi, tipenya itu kalau di statistik ada dua. Yang pertama, statistik parametrik dengan statistik non-parametrik. Lalu bedanya dari kedua itu apa, Kak? Jadi bedanya itu kalau misalnya parametrik itu distribusi datanya normal. Nah, kalau misalnya non-parametrik itu tidak berdistribusi normal. Nah, bedanya apa sih, Kak, dari distribusi normal dengan tidak berdistribusi normal? Jadi, kalau misalnya berdistribusi normal itu berskala interval atau rasio, sedangkan tidak berdistribusi normal itu bentuk datanya berskala nominal atau ordinal. Nah, lanjut lagi kita akan mencoba dari independent sample t-test yang termasuk dari uji beda. Nah, ini digunakan bila ada dua kelompok data yang tidak berhubungan atau independen. Supaya lebih paham lagi, kita akan belajar latihannya. Di latihan 1, sebuah agensi penyewaan apartemen berpendapat bahwa rata-rata harga sewa apartemen 2 kamar adalah sama untuk tower A dan tower B. Berikut hasil survei harga sewa apartemen masing-masing 20 setiap tower. Nah, di sini ada tabelnya. Nah, kira-kira apa sih variabel yang akan muncul? Nah, jadi pertama ada harga sewa sama towernya. Kita lanjut lagi. Jadi yang muncul itu kan tadi harga underscore sewa kan. Lalu yang kedua sama tower. Nah, di sini kalian jangan lupa desimalnya dimatiin. Dinolin maksudnya. Lalu di values-nya itu di tower. Kalau value 1 berarti labelnya tower A. Kalau misalnya tower B itu value-nya 0. Berarti ini tower B. Terus kita klik add, lalu kita okein. Terus di measure, kita ganti nih yang harga sewanya jadi scale. Terus towernya itu kita ganti jadi nominal. Terus di data view nanti muncul seperti ini. Lalu kita bisa tulis harga sewanya. Nah, harga sewanya itu kan di sini kan. Nah, kita input 500, 300, 450, 350, 600. Nih, pada di sini 450. Nah, misalnya sampai situ dulu ya. Terus di tower ini, kan tadi kita nginputnya di tower A kan? Nah, tadi tower A itu value-nya apa? 1. Berarti kita tulis 1 di sini. Nah, kalau misalnya kalian bingung, Kak, kok aku masih 1 sih, belum keganti jadi tower A? Nah, ini dari sini. Nah, ini bisa gonta-ganti. Terus, lanjut lagi. Tadi kan kita sampai 450 ya. Jadi, 345. Terus 350, 355, 455. Nah, ini tower A juga berarti 1 aja tulisnya. Nah, terus kalau misalnya udah nih, lanjut ke tower B. Nah, kalau sudah jadinya seperti ini. Nah, jadi nanti kan datanya totalnya nih dari sini sampai bawah sini ada 40. Jadi kalian buatnya seperti ini. Nah, kalau sudah semuanya terinput, kita bisa lanjut lagi ke pengujian kita. Kita bisa klik Analyze, lalu kita pilih Compare Means. Nah, di sini karena kita lagi mau uji Independent Sample T-Test, kita pilih yang Independent Sample T-Test. Lalu di sini harga sewa kita masukin ke tes variabelnya. Dan kita masukkan ke variabel towernya ini ke dalam grouping variables. Nah, kalau udah kita define groups. Setelah udah define grupnya, angka 1 di grup 1, angka 0 di grup 2.
Lalu kita bisa klik continue, terus kita bisa klik OK. Nah, di sini muncul outputnya yang akan kita pakai untuk dasar membuat hipotesis. Nah, tadi kan kita udah dapet ya outputnya. Jadi, kita buat hipotesisnya. Nah, pertama ada hipotesis untuk perbedaan varians. Kedua, perbedaan rata-rata. Nah, di sini kalau sig lebih besar dibanding alfa, HO tidak dapat ditolak. Sig lebih kecil dibanding alfa, berarti HA tidak dapat ditolak. Nah, ini maksudnya apa sih, Kak? Nah, kalian bisa screenshot dulu untuk PR nanti. Nah, kalau misalnya udah di screenshot, kita lanjut lagi nih untuk gimana sih cara bikin hipotesisnya. Nah, yang perbedaan varians dulu. HO tidak terdapat perbedaan varians antar grouping variabel. HA terdapat perbedaan varians antar grouping variabel. Nah, jadi hipotesis ini semuanya terkunci, jadi nggak akan pernah berubah. Jadi di soal manapun nanti nggak akan berubah nih, hipotesisnya akan seperti ini terus. Nah, terus kan tadi kita dapat nih outputnya ya, signya 0,679. Berarti ini dia lebih besar dibanding alfa 0,05. Berarti HO tidak dapat ditolak. Nah, maka tidak terdapat perbedaan varians antar grouping variabel. Nah, kalau misalnya HO tidak dapat ditolak, berarti pakainya ini hipotesisnya yang HO, yang ini. Tidak terdapat perbedaan varians antar grouping variabel. Nah, Kak, kalau misalnya signya ini lebih kecil dibanding alfa gimana? Berarti ini HA tidak dapat ditolak. Berarti gimana hipotesisnya? HA tidak dapat ditolak, berarti terdapat perbedaan varians antar grouping variabel. Gitu ya, teman-teman. Kita lanjut lagi ke yang kedua, perbedaan rata-rata nih. Nah, kita dapatnya dari angka bukan sig lagi, tapi dari sig to telt. Nah, sig to teltnya lebih besar dibanding alfa 0,05. Nah, dari HO-nya dulu nih, tidak terdapat perbedaan rata-rata harga sewa apartemen 2 kamar tower A dan tower B. Nah, ini yang akan diganti. Seperti di screenshot ini nih tadi ya. Nih, tidak terdapat perbedaan rata-rata titik-titik-titik. Nah, kalau titik-titik berarti diganti menyesuaikan dengan soalnya. Nah, ini sig tutornya kan tadi kita udah bahas ya, ini lebih besar dibanding alfa, berarti HO tidak dapat ditolak. Berarti pakainya kesimpulan dari HO. Berarti tidak ada, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata harga CO apartemen 2 kamar tower A dan tower B. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke pengujian selanjutnya, paired sample t-test. Ini digunakan bila ada dua kelompok data yang saling berhubungan. Keywordnya apa sih? Keywordnya sebelum dan sesudah untuk kelompok data yang sama. Nah, ini kalian bisa screenshot dulu untuk PR-nya. Kalau sudah, kita bisa lanjut ke latihan soalnya. Nah, latihan soalnya ini di halaman 49. Nah, di sini ada time before package, time after package. Nah, tadi kan disebutkan ya, keywordnya itu sebelum atau sesudah gitu kan. Berarti ini termasuk pengujian apa? Pengujian paired sample t-test gitu. Nah, kita bisa langsung buka SPSS-nya. Nah, kita buka nih SPSS-nya. Nah, lalu teman-teman semuanya bisa ketikin nih dari 23, 45, 36. Nah, ini masuknya ke time before package. Nah, terus time after package-nya gimana, Kak? Nah, ini juga ditulis. Nah, kalau misalnya mau lihat variable view-nya, nah ini seperti ini, teman-teman. Jadi dia pakainya itu measure-nya yang scale. Gitu. Nanti kalian tinggal salin aja datanya nih dari sini semuanya. Kalau sudah, kalian bisa klik Analyze, lalu klik Compare Means, lalu pilih yang Paired Sample T-Test. Terus kita reset dulu. Nah, ini di time before package-nya kalian masukin pakai tanda panah. Lalu time after package-nya kita masukin pakai tanda panah. Nah, kalau sudah, kita langsung klik OK. Nah, kita dapat nih outputnya. Nah, output ini akan digunakan untuk hipotesis.
Nah, hipotesisnya seperti apa? Nah, kalian udah screenshot nih. Kalau sudah, lanjut. Nah, kita akan mengambil seek to tell-nya. Sebelum itu, hipotesisnya dulu dibuat. HO, tidak terdapat perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan presentasi penjualan sebelum dan sesudah menggunakan multimedia package. Nah, yang aku kuningin ini bisa kalian ganti nih. Kayak tidak terdapat titik-titik sebelum dan sesudah, tidak terdapat titik-titik sebelum dan sesudah titik-titik gitu. Pokoknya kalian sesuaiin dengan soalnya. Kalau misalnya ada titik-titik seperti ini ya. Terus, tadi si totalnya kan lebih besar ya dibanding alfa. 0,308 lebih besar dibanding 0,05. Berarti apa nih? Berarti HO tidak dapat ditolak. Kesimpulannya, maka tidak terdapat perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan presentasi penjualan sebelum dan sesudah menggunakan multimedia package. Nah, kalau misalkan HO yang ditolak, berarti kita pakai hipotesisnya yang O juga gitu. Nah, kalau udah, kita lanjut lagi untuk ke pengujian selanjutnya ANOVA. Nah, ANOVA ini digunakan apabila terdapat lebih dari dua data yang saling independen. Nah, lalu kita bisa coba latihannya nih. Nah, teman-teman, kita akan mencoba untuk latihan duanya pada halaman 51. Ya. Kalau udah nih, kita buka lagi SPSS yang baru. Nah, kalau udah semuanya, lanjut lagi. Kita buat variabelnya. Jadi, variabel yang akan muncul, pertama ada kesalahan. Kesalahan. Lalu yang kedua ada sekolah. Nah, di kesalahan ini desimalnya 0. Terus sekolahnya juga 0. Terus di sekolahnya value-nya itu kita isi. Nah, kalau misalnya 1 itu artinya school A. Lalu yang kedua school B. Yang ketiga school C. Maaf. School C. Lalu yang keempat school D. Nah, udah klik add. Lalu kita klik OK. Nah, di kesalahan kita measure-nya itu yang scale. Nah, kalau misalnya yang sekolah itu kita pilihnya yang ordinal. Nah, di sini kita isi deh sekolahnya. Tadi kan sekolahnya 1 ya. Kalau school A. Nah, berarti kita school A nih. Kita tulis dulu. Nah, kira-kira berapa nih school A-nya? Terus kita kesalahannya ketik 14, 16, 17, 13, 22, 9, 10, 8, 12, 21, 16. Nah, berarti kita masukkan lagi school A-nya. Lanjut lagi di school B. Nah, di school B masukin 17, 16, 18, 15, 16, 12, 14, 18, 20, 16, 10. Nah, masukin lagi school C-nya. Nah, kita masukin lagi school C-nya 19, 20, 22, 21, 18,
19, 15, 14, 7, 12, 10. Nah, lanjut lagi yang school day-nya juga. Berarti 4 ya. Nah, kita masukin angkanya. 23, 12, 21, 10, 9, 15, 16, 11, 17, 20, dan 5. Kalau misalnya udah semuanya, kalian bisa klik Analyze, lalu kita pilih yang Compare Means, lalu kita pilih yang One Way ANOVA. Nah, terus kita masukin nih kesalahan ke Dependent List. Nah, kalau udah, kita klik yang faktornya, sekolahnya masukin ke vektor. Nah, terus kalau udah, kita bisa klik yang post hoc. Terus kita checklist yang Bonferroni sama 2K. Nah, kalau misalnya udah, kalian bisa continue. Nah, jangan lupa kita klik optionnya. Terus kita pilih yang descriptive sama homogeneity of variance test. Terus kalau udah, kita bisa close. Continue, mohon maaf. Continue. Terus, kalau sudah, kita bisa klik continue. Oke. Nah, kalau misalnya udah, kita bakal dapet nih outputnya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada hipotesisnya. Yang pertama uji varian sama uji rata-rata. Kalian bisa screenshot sambil screenshot. Nah, HO tidak terdapat perbedaan varian antar grouping variabel. Nah, kalau kayak gini berarti ini kekunci ya. Jadi soal manapun akan seperti itu. Nah, uji rata-rata. HO tidak terdapat perbedaan rata-rata titik-titik. Nah, titik-titik berarti ini menyesuaikan dengan soal lagi, kayak tadi. Nah, HA, terdapat perbedaan rata-rata titik-titik-titik. Nah, gitu. Nah, misalnya signya lebih besar daripada alfa, berarti HO tidak dapat ditolak. Maka sebutkan HO-nya. Kayak tadi ya, teman-teman. Sama aja. Nah, kalau dari screenshot, kita lanjut nih. Tadi kan kita udah dapet ya outputnya ya. Kita cari yang test of homogeneity. Nah, yang ini. Kita bisa kopas atau kopas di sini. Kalau udah, kita bikin hipotesisnya HO. Tidak terdapat varians antar grouping variabel. Kalau HA-nya terdapat perbedaan varians antar grouping variabel. Kata-katanya nggak boleh diganti, terkunci. Nah, kita ambil dari angka signya 0,099 lebih besar dibanding alfa 0,05. Berarti kalau misalnya signya lebih besar, berarti HO tidak dapat ditolak. Maka kita pakai yang hipotesis HO-nya, tidak terdapat perbedaan varians antar grouping variabel gitu. Lanjut lagi ke hipotesis yang kedua. Nah, jadi kata-kata yang berwarna merah ini disesuaikan dengan soal. HO, tidak terdapat perbedaan rata-rata kesalahan dari sekolah A, B, C, dan D. HA, terdapat perbedaan rata-rata kesalahan dari sekolah A, B, C, dan D. Nah, ini dapetnya dari mana sih, Kak, angkanya? Dari tabel ANOVA. Nih, kita cari dulu di output. Oh, yang ini, guys, ya. Jadi, ini dimasukin. Kita masukin ke sini. Kita lihat signya berapa? 0,762. Berarti dia lebih besar ya dibanding alfanya atau 0,05-nya. Sehingga HO-nya itu tidak dapat ditolak. Nah, kesimpulannya berarti kita pakai nih yang HO. Berarti maka tidak terdapat perbedaan rata-rata kesalahan dari sekolah A, B, C, dan D. Nah, MANOVA. Nah, ini apabila terdapat lebih dari satu variabel dependen. Supaya kita lebih paham lagi, kita bisa langsung latihan. Kita buka file baru, lalu kita klik open. Lalu kita bisa pilih yang data. Kalau sudah, kita pilih yang folder data statistika yang sudah kita download kemarin. Terus kita pilih yang MANOVA, lalu kita bisa klik open.
Nah, kalau sudah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, kita klik Analyze, lalu kita pilih yang General Linear Model, terus kita pilih yang Multivariate. Nah, yang kinerja, masukkan dependent variabelnya, lalu kepuasan juga dimasukkan ke dependennya. Nah, sisanya masukkan ke fixed factor. Nah, selanjutnya kita pilih option, lalu kita centang descriptive statistic, lalu kita centang juga yang homogeneity of variance test. Nah, kalau udah kita bisa continue nih. Terus kita bisa pilih yang plots. Nah, masukkan exam D-nya ini masukkan ke horizontal axis, terus XKPD-nya kita masukin ke separate lines. Nah, kalau udah, kita continue. Terus kita bisa klik OK. Nah, kalau udah, kita klik OK lagi. Nah, jadi kan tadi kita udah dapet ya outputnya dari sini. Nah, yang pertama kita dapatkan itu dari box test. Nah, box test ya. Box test dari mana Kak? Dari sini ya teman-teman. Kita bisa cari dulu nih box test tabelnya. Nah, ini. Nah, kalian bisa kopas yang ini. Lalu kalau udah, kita ganti kata-kata, kita nggak boleh ganti kata-katanya karena di sini kelok. Ya, jadi kalian nggak boleh ganti. Nah, kalian bisa screenshot dulu. Kalau sudah, HO tidak terdapat perbedaan covariance matris dari variabel dependent antar grup. Kalau HA terdapat perbedaan covariance matris dari variabel dependent antar grup. Nah, bisa kita lihat signya ini di sini 0,021. Nah, dia ini lebih kecil dibanding alfa atau 0,05. Makanya HA tidak dapat ditolak. Maka terdapat perbedaan covariance matris dari variabel dependent antar grup. Nah, kalau misalnya sigma lebih besar dibanding alfa, berarti di sini HO yang tidak dapat ditolak. Makanya dia pakai yang hipotesis HO-nya ya, teman-teman. Jadi tinggal dibalik aja, sama kok kayak tadi ya. Oke, lanjut lagi yang kedua, ada hipotesis yang kedua ini multivariate test. Nah, kita bisa lihat dari manakah? Dari sini. Nah, kalian bisa kopas nih yang multivariate test. Nah, kalau sudah, nah ini buat sesuai banyaknya variabel independen. Jadi variabel independen di sini tuh ada dua ya, teman-teman. Yang pertama ada sistem akuntansi manajemen, yang kedua ada tingkat kompetensi pasar. Nah, sistem akuntansi manajemen itu kan hipotesis yang pertama. Nah, yang kedua itu tingkat kompetensi pasar. Jadi kalian tuh bikinnya sesuai variabel independennya. Karena di sini variabel independennya itu ada dua, maka buat hipotesisnya sebanyak dua. Nah, terus karena kita variabel independennya tuh ada dua, makanya kita pakai hoteling trace gitu di sini. Nah, hoteling trace. Nah, jadi dari sini hoteling trace kan kalau exam D ini artinya kalau misalnya dilihat di sini ya, nih exam D ini tuh artinya sistem akuntansi manajemen. Nah, kalau SKPD ini dia tingkat kompetensi pasar. Nah, jadi gitu ya. Nah, karena kita ini ada dua variabelnya, jadinya kita pakai hoteling trace. Di sini signya 0,024, di sini 0,387. Bisa kita taruh di sini angkanya. Nah, ternyata dia lebih kecil nih dibanding alfa 0,05, maka HO tidak dapat ditolak. Jadinya kita HA tidak dapat ditolak. Makanya kita pakai kesimpulannya tuh yang dari HA-nya. Nah, kalau misalnya dia lebih besar dibanding 0,05, berarti HO yang tidak dapat ditolak. Nah, teman-teman, untuk yang font merah ini kalian sesuaikan dengan soalnya. Jadi nanti independennya apa, nanti kalian bisa sesuaiin sama soalnya. Jadi yang merah aja, tulisan merah bisa kalian ganti gitu. Nah, bisa kalian screenshot dulu. Kalau sudah, kita lanjut ke hipotesis yang kedua, tingkat kompetensi pasar. Yang ini, variabel independen yang kedua. Jadi, kita tadi tahu signya itu 0,387 nih yang dari sini tadi ya. Nah, ini ternyata lebih besar dibanding alfa atau 0,05. Makanya dia HO itu tidak dapat ditolak. Maka tidak terdapat pengaruh tingkat kompetisi pasar terhadap kinerja dan kepuasan seorang manajer. Nah, di sini sama aja hipotesisnya. Yang merah-merah bisa kalian ganti gitu. Kalian bisa screenshot dulu. Kalau udah, kita lanjut lagi
ke hipotesis yang ketiga, Levin test. Nah, Levin test ini dibuat sesuai banyaknya variabel dependen. Kalau tadi kan independen ya, sekarang ini variabel dependen. Nah, variabel dependen di sini ada apa aja? Ada kinerja sama kepuasan. Berarti buatnya hipotesisnya sebanyak 2. Nah, jadi HO tidak terdapat perbedaan error variance dari dependent variabel kinerja. HA terdapat perbedaan error variance dari dependent variabel kinerja. Nah, karena dia itu variabel kinerja, makanya di sini HO1 sama HO1. Jadi sesuai berurutan gitu ya. Oke, nah di sini angkanya dapat dari mana Kak? Dari sig 0,188 lebih besar dibanding alfa atau 0,05. Makanya HO tidak dapat ditolak. Maka tidak terdapat perbedaan error variance dari dependent variabel kinerja. Nah, jadi di sini kalau misalnya signya lebih kecil dibanding alfa, berarti HA-nya yang tidak dapat ditolak gitu. Pokoknya yang merah-merahnya ini kalian bisa ganti dengan sesuai dengan soal. Jadi mengikuti soalnya. Nanti soalnya apa, nanti bisa kalian tulis disesuaikan di sini. Nah, Levin test itu dari mana sih, Kak? Kalau misalnya di output, misalnya kalian bingung gitu ya, nggak ada tulisan Levin test di apa maksudnya Levin test yang sekecil itu. Nah, ini tuh dapat dari sini teman-teman. Jadi hanya ininya nih, kinerja based on mean nih, 1,656. Nah, atasnya aja yang median segala macam itu nggak usah. Jadi dari sininya aja dilihat nih, biar kalian nggak bingung. Nah, cuman agar lebih kalian nggak pusing lagi, jadinya dibuat sekecil ini. Gitu. Nah, terus kan kinerja udah ya, langsung kepuasan kerja nih. HO, tidak terdapat perbedaan error variance dari dependent variabel kepuasan kerja. HA, terdapat perbedaan error variance dari dependent variabel kepuasan kerja. Nah, kita bisa lihat signya dari sini, itu 0,177. Nah, dia lebih besar dibanding alfa atau 0,05-nya. Jadinya HO tidak dapat ditolak. Maka tidak terdapat, jadi pakai hipotesis yang HO. Tidak terdapat perbedaan error variance dari dependent variabel kepuasan kerja gitu. Oke, selesai yang bagian manofanya, kita lanjut ke cross tab. Nah, di cross tab ini istilah untuk sebuah tabel silang yang terdiri dari satu baris lebih dan satu kolom atau lebih. Contoh, dapat dilihat di halaman 66. Chi-square, alat statistik untuk mengukur asosiasi cross-tab. Oke, kalau gitu kita bisa buka data yang baru ya. Kita bisa new data. Terus tadi yang ini outputnya kita bisa save dulu. Save-nya itu Manova. Oke, kita bisa save. Lalu kita bisa lanjutkan lagi ke file baru. Terus kita bisa open data. Nah, kita open datanya itu yang deskriptif statistik SAV. Oke, nah ini udah ketemu ya. Muncul seperti ini. Kalau sudah, teman-teman semuanya bisa klik analyze lalu deskriptif statistik. Lalu pilih yang cross tab. Nah, masukin gendernya ke row. Terus masukin lagi pendidikan karyawannya ke kolom. Lalu kita masukkan, kita klik statistik. Lalu kita centang yang Chi-square. Terus continue, lalu bisa klik OK. Nah, udah deh kita dapat outputnya. Kalau udah dapet, kita bisa langsung buat hipotesisnya. Nah, ini kalian bisa screenshot dulu. Oke, jadi yang titik-titik ini kalian bisa isi sesuai dengan soalnya ya teman-teman. Kalau udah, kita lihat chi-square-nya. Tabel chi-square-nya. Nah, ini ya teman-teman nih. Jadi, kalau udah semua, kita bisa bikin hipotesisnya. Nah, HO tidak terdapat hubungan antar gender dan tingkat pendidikan. HA terdapat hubungan antar gender dan tingkat pendidikan.
Nah, kita pakainya yang asim seek to side. Nah, dia dapat 0,795 lebih besar dibanding alfa 0,05, maka HO tidak dapat ditolak. Maka tidak terdapat hubungan antar gender dan tingkat pendidikan. Nah, kita pakainya yang HO-nya ya, teman-teman. Oke, kalau misalnya kalian ada yang kesulitan, kalian bisa tanyakan lewat chat boleh atau join Teams boleh ya. Terus untuk itu kita ada PR nih di latihan 4. Coba bisa kita buka dulu ya latihan 4-nya. Latihan 4. Kelebihan nih. Jadi di sini latihan 4 itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada 4 soal. Nah, 4 soal ini sesuai sama yang udah kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, jadi aku bakal spill nih caranya gimana. Jadi gini, kalau misalnya terdapat perbedaan, berarti pakainya independent sample t-test. Lalu yang kedua, kita pokoknya kalau ngerjain soal itu kita lihat dulu keywordnya. Oh, ini ada terdapat perbedaan, berarti kita pakainya independent sample t-test. Lalu yang kedua nih, yang kedua ini tadi kan pernah ya kalian kalau misalnya dengar tadi jadi keyword dari parrot sample t-test ini dia before, after atau lama atau baru gitu kan, sebelum, sesudah, pokoknya yang kayak gitu deh ya. Nah, itu tuh termasuk apa? Termasuk parrot sample t-test. Nah, jadi gini ya teman nih, lama, baru, berarti kan dia parrot sample t-test. Lalu lanjut lagi, di sini kita cari nih keywordnya apa sih? Coba kita lihat. Jadi kalau ANOVA itu dia grouping variabel. Nah, di sini ada grup ayam, sapi, keju. Nah, ya, itu berarti tandanya pakai ANOVA. Kalau cross tab, chi-square gitu-gitu, itu tuh makainya tuh kuesioner. Dia bentuknya kuesioner. Jadi kayak gini teman-teman ya, kuesioner bentuknya nih. Biasanya ini pakainya chi-square atau maksudnya cross tab atau chi-square sama aja gitu ya. Jadi caranya pakai kayak gitu. Dan jangan lupa teman-teman, hipotesisnya semuanya disalin. Nah, kalau misalkan ada titik-titik seperti ini nih, ini kalian sesuaikan dengan soal ya. Gitu caranya. Pokoknya kalian bisa screenshot dulu ini. Mungkin aku ulang dari awal kali ya. Kalian bisa sambil pause. Oke, udah semua. Thank you banget yang udah nonton. Semoga kalian bisa ngerti ya. Terus juga kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa banget join Teams. Thank you teman-teman semuanya.